Gue lupus. Gue bukan termasuk orang yang baper ya, tapi gue sensitif. Sorry Mike, lu bukan lupus, lu Mike. Kenapa lu jadi lupus? Lu kan Mike. Listen. Oke guys, balik lagi bersama kita di Journal Voice Healthy People. Nah, biasa ada gua, MC, Andrew, dan ada si Koko. Ada gua Paul, dan ada dokter kesayangan kalian. Oh jelas, ada dokter kesayangan sekalian di sini, Dokter Sasa. Hai. Oke, nah kali ini sama Andrew, gue bawa temen gue nih. Ya, langsung aja dikenalin. Boleh kenalin diri, kakak yang di sana? Kakak, so manis lu. Oke, halo. Hai. Halo, kenalin. Yes. Gue temennya Paul juga. Namanya Mike. Mike-nya itu ya kayak nama laki sih, cuma cewek kok asli. Asli ya guys, ini perlu di statement asli, bukan jadi-jadian, bukan palsu. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan palsu kayak dokter kita yang satu ini gitu ya. Oke. Langsung aja. Karena episode kemarin ya kita bahas tentang autoimun. Nah, kebetulan si Mike ini juga salah satu penyandang autoimun nih. Gitu. Hadir juga. Nah, oh iya? Yes, dokter Sasa juga salah satu penyandang autoimun. Gitu. Ya sayang. Autoimunnya apa nih kalau boleh tahu? Mau yang mana? Mau sebutin semua? Mau yang mana, lu pikir barang? Oh, nggak satu ya? Iya, nggak satu. Benar, nggak satu. Oke. Ada beberapa kalau aku ya, gitu. Tapi mungkin nanti kita bahas di belakang. Karena hari ini adalah harinya kamu. Ya Allah. Hari ini harinya Mike. Mulai gombal kan si dokter. Spesial nih ya, spesial kita mau dengerin sharing pengalamannya Mike. Mungkin pasti teman-teman juga, gue yakin banget karena teman-teman yang menderita autoimun tuh di luar sana banyak banget ya. Cuman pasti mereka karena mungkin nggak tahu satu sama lain, pasti ada mungkin beberapa orang yang merasa I'm alone gitu, and this is mungkin ada beberapa orang yang feel like I'm vulnerable, terus yang merasa ya kenapa aku yang menderita gitu. Nah, supaya membuktikan bahwa kalian nggak sendirian loh. Nah, kita mau denger nih nanti sharingnya Mike gitu ya. Nah, buat Andrew, tolong ya, ini otak juga disiapin karena pasti nanti akan ada banyak istilah-istilah yang keluar yang mungkin akan bisa bikin otak lo sedikit koslet gitu ya. Jadi tolong disiapkan ya. Beberapa hari ini memang otak lo dipacu keras. Gitu ya. Es batu mana es batu? Kompres. Iya, hati panas deh. Ini ntar tiba-tiba lo disuruh mikir ngebul, gitu ya. Kayak kemarin aja belum selesai. Oke. Tahu dari mana? Gue udah submit, gue udah upload di website, lo aja belum mau cek. Masa? Pak dosen ntar dicek ya? Iya, ntar dicek. Oke, kita lanjut aja nih. Oke, Mike. Dengan kondisi lu seperti ini, apa sih kendala lu di masa pandemi ini? Yes. Ngomong dulu, autoimunnya apa? Autoimun tuh banyak. Nah, Mike tuh apa dulu kok? Kan nanti kita jelasin, biar dia jelasin. Dia jelasin dong, jangan kita yang jelasin. Aduh, dia gue kayak gas banget, nggak sabar ya. Kan maaf ya. Harinya dia. Nggak apa-apa. Harinya emang Mike. di awal mau dijelasin kok. Jadi sebelumnya gue autoimun, dan autoimunnya itu SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Nah, kalau misalnya yang nonton bingung apa itu, boleh sambil di Google dulu supaya agak lebih masuk. Tapi Google-nya harus carinya yang benar ya, yang legit ya. Iya, jangan yang kaleng-kaleng ya. Nanti kalau yang kaleng-kaleng kayak kemarin, apa yang autoimun apa?
Auto terus imun. Auto. Jadi Auto itu otomatis, ya kan? Imun itu imunitas. Jadi kalau digabung itu diem dulu. Imunitas secara otomatis. Nah, itu kalau itu dari hasil yang salah. Nah, sekarang kita pengen tahu nih. Ya, jadi lanjutin lagi Mike. Nah, jadi karena banyak orang Indonesia itu tidak mudah, maksudnya literatur gitu loh. Jadi orang malas ngebaca, malas googling gitu, lebih suka denger gitu. Jadi mendingan lu boleh deh Mike share ke kita aja Betul. yang lu maksud tuh apa, daripada mereka salah cari. Bener. Oke. Betul. Monggo. Karena namanya itu sebenarnya agak aneh ya gitu kalau menurut gue nih. Karena kan gue bukan dokter gitu. Jadi kalau gue cuma denger doang namanya itu juga aneh. Tapi terkadang di saat kita mencoba jelasin ke orang sekitar kita, mereka denger itu ada kan yang bilang masuk kiri keluar kanan. Ini tuh kayaknya masuk aja nggak, kayak tung membal gitu loh. Jadi di saat gue bilang kalau gue punya kondisi autoimun, di mana autoimun itu sendiri, kalau misalnya di sini kan ada dokter Sasa gitu, dia juga pasti paham. Autoimun itu harusnya badan kita punya imunitas yang ngejagain badannya kita jadi barrier nih. Kalau misalnya ada zat asing yang mau masuk, apalagi penyakit, virus dan lain-lain mau masuk, dia harusnya mentalin tuh, cung gitu. Tapi ini dia malah nyerang tubuhnya sendiri gitu. Makanya disebut dengan chronic illness. Karena kalau menurut gue kesannya kayak itu si imunitasnya kayak nggak punya kerjaan dan dia malah ngelawan badannya sendiri. Dan di saat kita jelasin ke orang seperti itu, orang tuh, oh berarti lu bagus dong kayak mutan. Imunnya banyak. Ada yang ngomong gitu. Kayak, hah? Karena sekarang gue sedang sakit diserang oleh imunitas gue sendiri dan lu kok bisa bilang ini bagus gitu. Nah, tapi orang tuh pasti mikirnya, iya, lu sakit sekarang gara-gara lu tuh biasa terlalu sehat, gak pernah sakit, makanya imun lu nyerang badan lu sendiri. Amazing. Oke, ya. Oke, gue kadang gitu. Tidak seperti itu ya. Ya, pada kenyataan tidak seperti itu. Ya, semoga healthy people sadar ya, nggak kayak begitu. Dan kayaknya sih kita healthy people di sini nggak ada sih yang ngomong kayak begitu. Lanjut. Oke, tadi pertanyaannya gimana kondisi gue sekarang ya, Paul? Ya, betul. Kondisi gue sekarang, I'm alive. Dan gue sekarang lagi terlihat seperti orang yang sehat, tidak ada apa-apa. Yang biasanya orang penderita SLI atau gue sebutnya lupus aja. Lupus itu paling gampang dikenali dari dia punya butterfly rash around sini. Kayak bentuknya kayak kupu-kupu kiri dan kanan kayak gitu. Tapi kalau orang rash itu belum tentu dia lupus. Tapi orang lupus belum tentu dia rash. Contohnya kayak gue nggak punya rash di situ. Tapi sekujur badan gue itu bisa biru-biru di saat gue lagi stres. Oke. Begitu. Badan gue kayak dipukul orang, tapi kalau biru, normally kita punya lebam, misalnya di sini, dipencet, kan agak nyut, sakit gimana kan. Nah ini nggak ada rasa. Jadi, kayak biru aja gitu. Dan itu banyak. Kadang bisa satu gede banget gitu, dan gue nggak tahu itu kenapa. Tapi untungnya di area muka, gue nggak pernah tumbuh rash. Jadi, orang yang kadang ngelihat gue, dan gue kalau bilang, gue lupus, gue bukan termasuk orang yang baper ya, tapi gue sensitif. Sorry Mike, lu bukan lupus, lu Mike. Kenapa lu jadi lupus? Lu kan Mike. Oh iya, lupus itu kan yang di film itu ya. Satu lagi. Lo tahu sih film Harry lupus? Potter? Aku nggak tahu lo film lupus. Kali kita beda zaman ya. Oh kan ada yang milenial. Ada yang milenial. Tahu lu nyari. Lupus yang di Harry Potter itu siapa ya? Itu Rumus. Oke. Lanjut Mike. Oke. Jadi di saat gue jelasin kalau gue penderita lupus, orang tuh kayak, gimana ya? Mereka mungkin iya aja, apalagi kayak teman-teman sekitar mungkin takut gue tersinggung atau kayak gimana gitu. Mereka kayak, oh iya. Dan kalau
di saat gue diajak pergi, tiba-tiba gue bisa nggak bisa karena gue lagi flare. Jadi lupus itu ada kondisi di mana kadang dia tuh lagi baik-baik saja, kadang dia bisa flare, kadang dia baik-baik saja lagi, dia flare lagi kayak gitu. Dan itu ada penyebabnya, nanti gue jelasin. Mereka pasti mikirnya kayak, kemarin dia baik-baik aja kok, nggak kenapa-napa. Terus pas kita datang ke rumahnya, kita lihat dia kenapa, dia nggak kenapa-napa. Mukanya nggak merah kok. Kayak, harus ya. Sometimes mereka bilang, Mike, you look good. Gue nggak pernah mention kalau gue jelek. Gue bilang, gue sakit. Gue nggak bilang gue jelek. Jadi jangan bilang, but you look good gitu. Yeah, I look good gitu. Tapi, ya begitulah di saat gue sedang flare, gue vulnerable. Nah, se-vulnerable apa gitu? Kalau lagi sakit tuh kayak apa sih yang dirasain? Beda-beda. Pertama, itu gue masih ingat tahunnya 2015. Gue kerja di bidang perfitnessan. Gue kerja di bidang perfitnessan. Ketemu sama yang ini ya? Enggak, gue ketemu dia udah lebih lama daripada itu. Sudah kuduga. Lanjut. Terus, job gue sebagai personal trainer, di mana kita juga masih punya kewajiban untuk latihan. Terus, someday gue lagi baik-baik aja. Literally gue baik-baik saja. Gue lagi jalan bareng sama si klien gue, cewek. Dan kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Gue lagi ngomongin nanti di rumah lu latihan yang apa, tambahin ini. Tiba-tiba gue kehilangan kendali tangan gue dan kaki gue nggak bisa berasa. Terus kan kalau personal trainer atau kita sebut PT, itu ada megangin satu map tuh. Itu isinya kitab sucinya si klien kita. Itu tiba-tiba jatuh dari tangan gue. Terus gue jatuh di lantai, duduk, plek. Terus gue kayak bingung, Lu kenapa ya? Terus klien gue kayak, Mike, lu kenapa? Terus gue kayak bingung juga. Tapi gue bisa bangun di saat itu. Setelah itu kejadian terulang lagi. Lebih parah lagi, gue lagi... jadi setelah gue udah lama kerja di area sana, gue memutuskan untuk ngekos. Jadi gue lagi jalan pulang, ngekos. Gue lagi jalan, terus tiba-tiba gue jatuh di jalanan. Dan jalannya agak becek, ya agak ngeselin sih. Terus gue kayak, dek, gue kenapa ya? Gue kayak cuma, gue kenapa ya waktu itu? Terus pas itu gue punya pacar yang sekarang udah jadi mantan. Kebetulan dia kuliah kedokteran di China. Jadi pas waktu pulang, gue ngomong sama dia, tadi gue begini. Tiba-tiba gue jatuh, dan ini bukan yang pertama kalinya, waktu itu udah sekali. Terus dia bilang katanya, oh ya, dan kebetulan pas itu dia kerja di Dok-Dok. Kalau kalian ada yang tahu Dok-Dok, dia Dok-Dok tuh mirip Halodoc, cuma beda nama, ini Dok-Dok gitu. Terus sekarang mungkin sudah tidak ada. Di saat itu Dok-Dok guguk. DOC. Dia dulu sempat ada, dulu ada. Iya, pernah dengar ya dokter Sasa ya. Jadi dia kerja di Dok-Dok dan dia carilah link di mana gue harus ngecek di mana. Dan dia bilang dia punya privilege supaya gue tidak usah ngantri. Jadi sampailah gue ke si rumah sakit itu, udah ada janji dengan si dokter itu, internis, profesor. Gue nggak mungkin sebut nama rumah sakitnya dan areanya di mana. Pokoknya intinya, Nggak boleh. Ya, dibawalah ke rumah sakit itu karena privilege. Gue tidak perlu ngantri. Gue datang ketemu sama dokternya. Ya dokternya nggak dokter muda, ya berhubung udah profesor juga ya. Oke, sebentar Mike. Sebentar gue mau tanya. Ya? Kalau kemarin dokter Sasa bilang kalau udah senior tuh susah banget dicarinya, bener nggak? Enggak. Gampang ya? Kan Waktu dia itu dapat privilege kok. Wah. Tadi kan dia Waktu itu bilang dia dapat privilege. Berarti Anda kurang beruntung dokter Sasa.
Iya, saya memang kurang beruntung kalau yang gitu. Soalnya kalau Sasa nggak rajin kumpulin kupon gitu loh. Oke, Oke. lanjut. Nah, Lanjut. terus ya gue cukup seneng karena berarti gue nggak usah ngantri ya. Bisa kan ngantri rumah sakit lama, ngambil nomornya pagi, ketemu dokternya sore, terus dokter datangnya malam kayak gitu. Tuh. Terus udah itu gue udah dikasih tahu gue datang jam segini, gue begitu nyampe udah dibilang, terus gue kayak cuma nunggu 15 menit dan 15 menit itu untuk gue ngisi data diri, nimbang, tensi dan segala macem. Oke. Habis itu gue ketemu sama nih dokter. Sama ini dokter profesor ini. Dan gue jelasin lah gejala gue apa yang gue rasain kayak gitu. Dan gue sangat kecewa dengan jawaban dari ini dokter. Mau tahu dokternya jawab apa? Apa tuh? Jawab apa? Mau dong. Kamu orang zaman sekarang, males gerak, nggak pernah olahraga, makanya bisa tiba-tiba paralyzed. Istimewa. Habis itu gue diem. Terkadang kalau gue diem bukan berarti gue mengiyakan, tapi gue kadang lagi bingung. Ini orang kok bisa ngejudge gue seperti itu gitu, tanpa dia nanya kerjaan gue ngapain atau kita apa kayak segala macem. no comment gitu ya. Iya. You're a PT, girl. Tapi lu jelasin nggak, Mike? Habis itu, Lu jelasin ya? nggak? Lu jelasin nggak kegiatan lu, aktivitas lu sehari-hari itu lu jelasin nggak? gue belum jelasin. Jadi gue Oh, cuma oke. jelasin apa yang gue rasain doang. Habis itu dia ngomong, gue orang zaman sekarang, makanya gue tuh pasti males gerak. Gue nggak pernah olahraga, makanya gue bisa sudden paralyzed. Habis itu si mantan pacar gue itu, yang dokter itu juga, dia bilang katanya, maaf dok, tapi pacar saya ini PT, personal trainer, ngajar fitness, dia ngomong gitu. Oh kamu personal trainer, berarti kamu kebanyakan olahraga. Istimewa. Bentar. Nah, gue pernah ngomong kan kok kemarin, ada yang selalu benar gitu. Nah, itu biasa itu yang bukan cowok. Apakah dokternya begitu? Yes. Dokternya cewek. Iya. Woman always. Pantesan. Oke, saatnya kita ke kiri. Saatnya kita ke kiri. Bye. Oke. Lanjut. Ya, sudah left. Oke, Kan ada lagunya lanjut. kan, sudah left. Lanjut. Next. Habis itu dia suruh gue jalanin tes alergi obat. Jadi gue didiemin di rumah sakit, ditaro, terus cobain obat. Karena gue bilang gue ada alergi obat seingat gue. Tapi gue lupa. Atau enggak gue nggak tahu tuh obat apa. Tiap kali kalau misalnya gue kalau panas dalam dikasih obat apa, yang gue nggak pernah inget obatnya itu apa, mata gue bengkak. Ada yang kayak badan gue malah jadi dingin. Ada yang gue gatel-gatel. Jadi gue nanya, kalau kayak alergi obat begitu nggak apa-apa nggak sih? Atau nggak boleh gitu? Karena gue nggak ngerti. Jadi gue nanya. Terus dia bilang, oh tuh nggak boleh, alergi obat tuh bahaya. Dia bilang gitu. Jadi ya gue dicobain. Habis pas waktu dicobain gitu dia bilang, terakhir medical check up itu kapan? Tes darah. Gue bilang, mungkin 3 tahun lalu. Oh, harus rutin loh cek darah setahun sekali. Full ya cek darah, dia bilang gitu. Terus gue bilang, oke, full cek darah. Dan full cek darah dia bilang, bagus. Semua hasilnya bagus. Kamu sehat, dia bilang gitu. Terus gue kayak, oh oke. Terus dia kasih gue kayak multivitamin dan segala macam apa gitu. Pas waktu gue lihat, terus kan ada mereknya tuh. Jadi gue Google, oh ini sih gini. Terus pas waktu gue nanya ke farmasi harganya berapa, kan harganya mahal ya kalau di rumah sakit. Jadi gue nggak ambil semuanya. Gue kayak, oke gitu. Terus gue cuma bayar konsultasinya visitnya doang, konsultasinya doang, yang 6 digit itu harganya. Ya. Terus
ya 6 digit harganya. Dan cek darahnya pun 6 digit. Terus gue kayak ya udah oke lah, ini mungkin gue memang harus spend duit kayak begini untuk kesehatan gue. It's okay gitu. Terus gak lama lagi gue lagi tidur. Ini gue udah jeda berapa lama ya dari ke rumah sakit itu. Gue lagi tidur, gue bisa kebangun gara-gara badan gue tuh kayak begitu sendiri. Jadi di pergelangan tangan, lebih tepatnya pergelangan sebelah kiri ngilu. Sampai gue kedut-kedut, abis kedut-kedut finger gue trigger, udah mulai begini-gini dan gak bisa gerak. Sampai gue kebangun. Setelah gue kebangun, yang di sebelah sini hilang. Rasa ngilunya hilang sama sekali, pindah ke lutut sebelah kanan. Oke. Nah, di sini juga ada personal trainer, Paul. Dia juga tahu ya orang kalau cedera itu nggak pindah ya sakitnya. Ya di situ-situ aja gitu kan. Abis itu pindahlah ke dokter lain. Karena ngilu-ngilu ini berlanjut. Dan itu cuma berlangsung mungkin selama 5 menit. Lutut gue nyut-nyutan di kanan, pindah ke panggul sebelah kiri lagi, nyut-nyutan, hilang, pindah ke shoulder, nyut-nyutan, hilang. Terus gue kayak, tapi itu sangat mengganggu gue. Karena gue nggak bisa tidur. Mike, gue mau tanya. Perpindahannya itu ya, yang lo bilang tadi dari pergelangan tangan ke lutut, itu berapa lama perpindahannya kira-kira? Kira-kira aja ya, gue nggak minta pasti 5 detik, kira-kira. kurang lebih. Pindahnya 5 detik ya? Iya. Oke. Jadi setiap 5 detik atau 3 detik dia udah pindah sakitnya. Dia cepat banget pindahnya. Oke. Jadi kalau gue mau olesin counter pain, jadinya setiap sendi gue olesin counter pain karena dia pindah sampai semuanya, pokoknya semuanya dia udah tuk, udah kayak rendering layar komputer, habisnya dia kelar kayak gitu. Udah kelar terus, oh ya udah kelar, habis itu dada gue sakit, panas dari ujung sini sampai ujung sini, dada gue panas, udah kelar panas, di area jantung gue ketusuk. Kayak orang mau kena serangan jantung, nggak mungkin ya, gue nggak pernah kena serangan jantung sih, amit-amit. Amit-amit. Jadi di dada sebelah kiri gue, di sternum punya ke samping sedikit tuh gue ketusuk tajam banget rasanya sampai ke punggung, sampai gue bisa ngerasain sakit itu di pinggir sternum sampai romboid itu cuk, sharp. Gue bingung jelasinnya gimana, intinya kayak ada satu benang yang nembus ngelewatin dan lagi ditarik ke belakang nih sampai itu benang kelar. Terus kadang sakitnya itu ada di sini. Ubun-ubun itu berasa kayak dibor. Berlangsung selama 1 menit. Hilang sama sekali. Dan udah coba dari sekujur badan gue kasih counter pain dan minyak angin dan arak gosok entah apa segala macam, tapi kayak itu nggak gimana ya, nggak ngefek gitu. Akhirnya gue balik ke itu dokter. Karena pas itu mantan gue insist, gue harus ke sana. Karena dia udah cari-cari, itu yang the best. Menurut Mrs. Aware. dok-dok itu. Iya, menurut si aplikasi dok-doknya itu yang the best. Sesuai dengan apa yang gue rasain. Terus gue bilang, kalau bisa habis ketemu dia, gue mau ketemu dokter lain, gue bilang gitu. Kalau bisa di rumah sakit sama juga nggak apa-apa. Jadi gue nggak perlu kayak pindah-pindah. Oh ya udah dicariin dokter lain. Dan kebetulan ya cewek juga dokternya. Tapi yang ini nggak profesor, ini cuma internis biasa lah kayak gitu. Gue nggak tahu keahlian dia di mana. Terus si dokter yang profesor ini gue jelasin ke dia lagi tentang gue ngilu-ngilu, gue sakit, gue gini, gue gitu, gue apa segala macam. Mungkin dia lupa gue atau gimana, gue nggak ngerti kan, dia udah agak tua gitu loh. Kayak rambutnya udah putih semua gitu loh. Dia lupa gue mungkin. Terus dia bilang, iya, saya juga udah banyak nih dapat pasien katanya, badannya ngilu-ngilu, badannya sakit, badannya apa kayak gitu. Anak zaman sekarang itu ya malas gerak, dia ngomong gitu lagi. Karena waktu itu gue datang sendiri gitu, jadi pas itu si mantan gue itu lagi nggak bisa atau lagi ngurusin apa di luar, gue lupa. Pokoknya gue di ruang praktek itu gue sama dia berdua doang gitu kan. Terus gue kayak lagi bingung,
Dok, saya kemarin udah datang dok. Dokter udah ngomong gitu, saya yang itu loh kerjaannya PT yang bantu orang angkat besi itu loh. Gue sampai ngomong gitu kan. Oh iya kamu, itu mah udah pasti kamu kebanyakan olahraga katanya. Terus dia ngomong gitu lagi. Terus gue bilang, emang kalau kebanyakan olahraga hubungannya sama badannya ngilu-ngilu apa ya? Soalnya bukan sore muscle loh dok. Kan terus ya karena dia itu dokter yang sudah profesor. Jadi gue berasumsi dia paham gitu. Kalau misalnya orang ngangkat berat itu ototnya rusak dan itu bakal terjadi sore muscle. Gue pikir dia ngerti gitu. Gue pikir loh. Jadi gue jelasin ke dia, bukan sore muscle loh. Kalau sore muscle saya tahu dan bukan tense juga. Kalau tense juga saya tahu. Karena kadang kita salah bantal tuh bisa keras. Kadang bisa ada kayak kita berasa kayak ada konde di dalam yang kita unyeng-unyeng tuh enak kayak gitu. Dan sebenarnya kita PT kita juga belajar banyak ya tentang itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tense kita bisa ngelakuin yang namanya myofascial release dan segala macam kayak gitu. Tapi gue udah lakuin itu dan kok perasaan kondisi gue makin memburuk gitu. Jadi gue mencarilah bantuan dari pihak yang orang lain lah ya. Lebih ahli lah gitu. Apalagi dengan sandang gelar profesornya itu. Terus dia bilang, iya, karena kamu kebanyakan olahraga, kamu cedera tapi kamu tidak sadar. Dok, ngilunya pindah-pindah dok. Gue bilang gitu. Saya pernah cedera tulang belakang. Dan saya tahu tuh rasanya kayak apa. Itu di situ terus, itu setahun tuh sakitnya di situ terus gitu. Dan lama-lama berkurang, tapi sakitnya di situ. Dan sakitnya tidak pernah hilang gitu. Dan gue pernah cedera wrist juga. Jadi ya gegayaan Muay Thai, pernah cedera. Dan ya udah sakitnya di situ aja terus. Nggak berpindah. Ini berpindah. Dan ini bukan sakit loh. Ngilu dok. Ngilu. Habis itu dia bilang katanya, ya udah disuntik aja ya. Gue nanya dong, disuntik apa? Supaya nggak ngilu. So, gue kayak bingung. Painkiller? Bukan, dia bilang gitu. Disuntik ya? Ya gue nanya dong, disuntik apa? Ya kan gue juga takut di saat itu, gue bukan takut disuntik ya. Tapi gue lebih ke takut setelah disuntik, terus billingnya mahal. Itu yang gue takutin. Jadi gue kayak disuntik apa? Terus dia bilang katanya, kalau takut disuntik, makan obat aja. Enggak dok, saya nggak takut disuntik. Kayak piercing gue banyak gitu, jadi nggak mungkin gue takut disuntik. Suntik itu jarumnya sangat-sangat kecil gitu. Dan dulu gue tuh rutin donor darah, jadi gue nggak mungkin takut sama jarum suntik yang sekecil itu gitu. Kan kemarin udah cek darah juga. Terus dia bilang hasil cek darah kamu yang kemarin yang ini ya, dia bilang gitu. Oh iya saya ingat katanya. Bagus ini kamu sehat loh, bla 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 bla, dia ngomong gitu. Saya udah tahu deh kamu sakit apa. Jangan bilang lupus. Gue kayak, sakit apa dok? Gue nanya gitu. Gue udah semangat, sakit apa dok? Kamu sakit Google, demam Google katanya. Cuma, hah? Apa tuh dok, demam Google? Iya, orang zaman sekarang, dia ngomong gitu. Kebanyakan Google. Jadi dia berimajinasi dia punya sakit itu. This is why I hate this kind of doctor ya. Itu gue benci orang, maksudnya sering banget ada beberapa dokter ya yang kayak Mike temuin dan beberapa juga. Udah, kamu tuh lebay gitu ya. Kok maksudnya gini, kita sakit, kok lu bilang gue lebay gitu ya. Dan kelebayan ini terus aja berlanjut gitu ya. Dan lebay ini akan berlanjut di part 2 ya. Saksikan terus. Jangan dipotong lagi. Cus!